Tes tes tes. Oke, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Nicholas Damar Pramudia. Dan saat ini saat video ini direkam, waktu sudah menunjukkan pukul 00.40 ya. Sudah jam setengah 1 lebih 10 menit. Dan saya baru saja selesai mengirimkan materi, tugas, dan video untuk hari ini ya, hari Selasa ya. Hari Selasa 4 Agustus 2020. Ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, saya menggunakan Google Classroom ya, Google Classroom. Di sini saya mengirimkan materi dan video untuk dipelajari hari ini ya. Lalu di sini juga ada koreksian juga yang belum saya cek. Ini tugas hari Senin ya. Dan ya saya mau melanjutkan mengoreksi, tapi waktunya sudah saatnya istirahat ya. Saya juga udah capek, jadi kemungkinan akan saya koreksi nanti ya, tepat pukul 4 atau pukul 5 ya. Diharapkan pukul 6 sudah selesai. Untuk mentok-mentoknya ketika saya bangun pukul 6 ya, saya koreksi di sekolah. Semoga saja pada hari ini kegiatan saya, aktivitas saya selama 1 hari ya. Jadi tujuan video ini saya dibuat, saya ingin mengajak anak-anak saya untuk mengikuti agenda saya selama 1 hari dari pukul 8 ya saat berada di sekolah sampai pukul 21 nanti ya. Artinya saya sudah selesai ngelesin. Oke, sekarang waktunya istirahat. Yuhu. Oke, selamat pagi. Dan akhirnya saya bangun agak siang. Nggak jadi bangun jam 4. Sudah saya alarm jam 4 dan jam 5, dan ternyata saya sangat ngantuk. Akhirnya jam 6 baru bangun. Dengan kata lain, saya belum sempat mengoreksi pekerjaan anak-anak, tetapi setidaknya saya sudah mengirim materi untuk hari ini. Oke. Dan agenda saya setiap pagi itu menyiram tanaman ya. Jadi saya sedang mencoba menumbuhkan tanaman dengan model hidroponik. Lalu setelah menyiram tanaman, memberi makan ikan ya, dan nanti melanjutkan kegiatan di sekolah ya. Dan kegiatan yang paling awal yang dilakukan di sekolah adalah mempersiapkan untuk pelaksanaan klinik sains ya, yang diadakan oleh Dinas Kota tingkat PT secara online. Jadi nanti saya harus menyiapkan laptop dan lain-lainnya ya. Nanti bisa kalian amati bersama ya, seperti apa prosesnya. Nah, ini tanaman yang sedang saya tanam. Apa ini, saya sampai lupa ini tanamannya apa aja. Kalau nggak salah kangkung sama bayam ya, kalau nggak salah. Lalu biasanya saya rutin menyirami, dan harusnya ini secara otomatis sudah mendapat asupan air. Cuma kadang saya kok masih kurang merasa butuh disiram. Jadi saya mempersiapkan 1 botol ya, untuk menyiramnya 1 persatu.
Tujuannya agar mendapat kebutuhan air yang cukup aja sih. Dan ya lumayan ya, sudah lumayan bertumbuh. Oke, bagaimana proses menyiramnya? Saya tuang satu-satu seperti ini. Dan di sini saya punya 2 bak. Ini isinya anakan ikan cupang. Nah, di sini saya ini ceritanya tanpa sengaja ikan cupang saya tuh dalam satu wadah ternyata jantan betina, terus akhirnya mereka bertelur. Ya, yang ini secara kualitas kurang sih. Harga cupang 3.000-an. Harga cupang 3.000-an. Cupang biasa dengan cupang alam, ya persilangannya. Ya ini yang mahal. Ini ya, kelihatan nggak nih? Anak-anaknya nih, kelihatan nggak nih? Tuh gerak tuh. Nah ini yang mahal. Ini persilangan Nemo dengan Fancy, itu adegan ini Nemo Leopard. Ini kalau saya masukkan ke dalam akuarium bagus. Jadi coraknya itu belang-belang kayak leopard itu, warnanya merah. Ini keren pokoknya. Besok kalau udah tumbuh, nah ceritanya anak-anaknya mau saya bagikan ke teman-teman ini. Ada yang mau boleh. Cupang jantan ternyata sini. Yang akan saya beri makan nanti kualitasnya terbaik semua dan mahal. Paling mahal ini nih 100.000 usia 3 bulan, tapi nggak masalah sih selama nanti balik modal ketika dikawinkan, beranak dan balik modal. Kalau ini juga kualitas terbaik saya sih yang betina. Kalau ini makan ya, nanti saya memberi makan pakai kutu air. Langsung saya kasih makan satu persatu, dan seperti ini harus telaten. Oke, satu persatu. Dan ini lahan yang saya gunakan ini sempit, lahannya itu sempit, kecil, dan rencana di sana besok mau saya jadikan tempat untuk ternaknya, ya ternak cupang. Ya cari sambilan lain lah. Ya jadi cari sambilan lain lah, cari tambahan uang untuk muter uang istilahnya. Oke, itu agenda atau kegiatan saya pagi ini ya, menyiram tanaman hanya sebentar sih, dan memberi makan cupang. Nanti saya lanjutkan itu. Setelah itu baru persiapan, dan sebisa mungkin nanti jam 7 kurang sudah harus sampai sekolah, karena saya harus mempersiapkan untuk seleksi klinik sains. Oke, kita lanjut di sekolah. Yuk.
Ya, sekarang saya sudah berada di sekolah ya. Dan saya sudah prepare semuanya untuk pelaksanaan seleksi klinik sains ya. Ini di belakang saya ada murid-murid saya dan rekan kerja saya Pak Rudi. Ya. Kelihatan nggak nih? Oke, ini murid saya Selo Mita. Halo Selo. Halo. Wah, itu maskernya kok lucu ya, warnanya oranye gitu. Lalu ini Sekar, muridnya Pak Rudi. Oh. Itu kenapa Pak? Tunjuk-tunjuk gitu kenapa Pak? Gambarnya nih. Oh iya, yang itu. Oke. Luar biasa memang rekan saya satu. Juang untuk jadi juara. Oke, kita nggak boleh kalah ya Selo ya. Kita juga berjuang untuk mengalahkan Sekar. Loh. Oke, Pak Rudi nggak pakai masker Pancasila lagi? Baru saya cuci. Oh, baru dicuci. Wah, hebat Anda. Ya. Anda mau tahu rahasia saya? Ini tidak pernah dicuci ini. Masker saya ini, makanya warnanya gimana? Nah, ini juga rekan saya nih, Bu Justin. Nah, Bu Justin, terima kasih Bu Justin. Maaf sudah merepotkan. Coba aku baca saja. Boleh. Bu Justin ini ahli matematika. Waduh. ahli matematika. Oke. Oh ya, ditutup Pak. Oke, semoga ini ya mereka pada hari ini ya tidak lolos tidak apa-apa ya Pak ya, yang penting mencoba. Punya pengalaman megang laptop ya, bener kan Pak? Udah pernah ya? Ya. Oke. Oke, dan waktu sudah berapa lama nih? 1 jam. 1 jam sampai nggak? Ya, kurang lebih 1 jam. Akhirnya anak-anak saya ini sudah selesai menjalani atau menghadapi seleksi klinik sains. Gitu. Mari coba kita lihat wajah mereka dan bagaimana pendapat mereka setelah mengerjakan soal-soalnya. Nanti bisa ditunjukkan ya soalnya. Oke, dari Selowati dulu. Nah, Selo. Gimana yang kamu rasain apa, Sel? Deg-degan, senang. Deg-degan, seneng. Deg-degnya deg-deg ser atau deg-deg dadiduk? Ya, pokoknya deg-degan. Oh, deg-degan. Oh, ini bunyi lagi apa nih? Ngomong apa ini? Oh, yang matematika kok. Oke, kamu sekarang? Yang kamu rasain apa sekarang? Awalnya deg-degan terus lega. Awalnya deg-degan terus lega. Ya, tapi kira-kira gimana? Nanti kalau misalkan tidak lolos gimana? Coba lagi, jangan takut ya. Jangan takut ya untuk nyoba ya. Nanti pokoknya kalau ada lomba-lomba lagi kita pilih lagi ya mereka Pak ya. Oke. Usulkan punya pengalaman 1, pengalaman 2 juara. Wah. Juara 3, juara 1. Sama berproses Pak ya. Iya. Oke. Terus sekarang ngapain? Pulang ya? Pulang. Anak-anak pulang, kita masih di sini ya Pak ya. Sampai jam 2. Ya, setelah pendampingan klinik sains, sekarang saya berada di ruang guru. Ya. Di sini saya melanjutkan aktivitas kembali sebagai seorang guru, mengoreksi tugas-tugas. Di sini kalian bisa lihat, ini lagi pada sibuk mengoreksi tugas-tugas ini. Betul Pak Rudi? Semuanya ngadep laptop ini. Saya nge-game. Oh, Pak Rudi nge-game. Nge-game Pak? Nge-game? Enggak. Bu Erna. Ini ngoreksi itu kayak gini nih ya. Tulisannya anak-anak kecil-kecil ya. Ini penampakan meja saya ini. Mending muter untuk ngecek.
Ini Pak Anton lagi bikin materi kayaknya Pak ya. Di sini tuh memang banyak yang harus dikerjakan gitu. Cuma saya aja nih nyambi-nyambi kayak gini nih. Wah, ini Bu Septi ngoreksi terus dimasukkan ke nilai sambil dengerin apa itu Bu? Septi. Wah, ini habis transaksi apa nih? Nah, ini juga sama nih Pak Martin ini. Wah, biasanya ngadep laptop Pak. Ini manual koreksinya. Oh, manual, langsung dari HP. Pokoknya kalau ada yang penasaran sebetulnya guru-guru tuh ngapain sih selama daring, ya ini kayak gini guru-guru tuh. Sambil nungguin tugas gitu ya. Bukan terus gak ada siswa terus di sekolah nggak ngapa-ngapain, enggak gitu ya. Tetap seperti biasa. Tetap seperti biasa ngoreksi tugas secara daring. Ini ada Bu Mia, waduh, Bu Mia. Ini juga. Oh, Koreksi positif, batik, Pak. koreksi batik. Ya ampun. Sebetulnya ribet juga ya Pak ya, koreksi tugas terus masukin ke daftar nilai. Enak langsung di kelas gitu ya. Nah, ini guru seninya nih, wah, ini mejanya isinya pusing katanya nih. Wah. Guru kelas, guru bidang nih yang paling pusing karena ada 12 kelas ya Bu ya, yang harus dikoreksi, bayangkan itu. Nah, ini kemana nih guru bidang bahasa Inggris nih? Nah, ini juga lagi bikin materi. Oke, lalu sebetulnya gimana sih cara ngoreksi guru-guru lewat online gitu ya? Kalau saya dan rekan saya Pak Rudi ini menggunakan Google Classroom ya. Rekan-rekan yang lain juga menggunakan Classroom. Contoh nih misalnya ya, wah ini nggak jelas ini tulisannya kecil-kecil. Misalnya ini kita dikirimi hasil proses pengerjaannya, ya kan? Nah, kita cek prosesnya sudah betul atau belum. Gitu. Nah, dari sekian tadi kayaknya yang salah cuma nomor tadi ya. Yang kurang pas itu bisa diberi komentar mana ya tadi. Nah nih, ini misalnya saya mengoreksi ternyata ada konsep yang salah nih, misalnya perkalian nih, kelihatan nggak? 7/3 dikali 18/5, tapi anaknya malah pakai proses apa nih? Pakai proses konsep penjumlahan, ya. Kan harusnya itu perkalian, ya. Jadi penjumlahan kan berarti konsepnya salah. Maka saya komentarin konsep salah. Nah, dari sekian tadi sudah saya koreksi, lalu diberi nilai. Nah, nilainya 90 kelihatan nggak nih? Nilai 90. Baru deh hasilnya dikembalikan ke siswanya. Kembalikan. Oke. Kembalikan. Oke, langsung lanjut. Jadi prosesnya memang tahap demi tahap. Ibaratkan kalau di kelas itu setelah anak mengerjakan tugas dari guru selama proses pembelajaran itu, anaknya maju ngumpulin tugasnya tuh. Nah, gurunya ngecek satu persatu tugasnya mana yang salah, lalu diberi penjelasannya. Oke, dan sekarang saya berada di daerah Gancahan ya, tepatnya di tempat apa ini, di depan di seberang Roxy Pork Meat ya, tempat makan enak tuh, isinya B2 semua. Jadi sekarang sore ini hampir pukul 16 ya. Tugas saya adalah sekarang ngelesin. Nah, ini anaknya udah keluar nih.
Wah, ngelesin Chandra. Chandra ini, loh, kok ditutup lagi? Cari kunci. Oke. Di sana ada tempat makan Roxy. Ya. Nanti, Pak. Ini kayaknya lagi ambil kunci nih anak nih. Chandra ini salah satu murid saya yang menulari saya hobi cupang. Chandra ini yang membangkitkan gairah saya untuk pelihara ikan lagi ya Chan ya. Oke, beres. Oke, langsung saja kita intip. Chan, nanti mau belajar apa nih Chan? Nah, belajar fisika katanya. Oke nih, murid saya nih ya, kalau apa ya, model-modelnya itu segala sesuatu di jadwal ya. Nah, lihat nih. Chandra les dengan saya setiap hari apa nih? Minggu, terus Selasa sama Kamis. Biasanya saya kalau ngelesin 1,5 jam aja. Cuma ini tadi ngawur paling nanti sampai 5:30 ya. Sampai 5:30. Oke, kalau gitu saya ngelesin dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke rumah murid les saya selanjutnya. Dan sekarang saya sudah di rumah murid saya yang kedua ya, yang kloter kedua. Dan ini murid saya ini adalah murid saya sendiri dulu ya. Gimana? Jelasinnya gimana? Pernah menjadi murid saya di kelas 5 ya, di tempat saya mengajar sekarang gitu. Namanya Aurel. Rumahnya di mana? Daerah mana? Daerah Mejing Kidul. Wah, jauh-jauh ya tempat saya ngelesin ya. Dari Gancahan ke Mejing Kidul. Dan sekarang kita sedang belajar tentang pecahan juga ya. Tapi yang bentuknya, yang pastinya lebih rumit ya di kelas 6. Murid saya ini kelas 6. Kalau tadi si Chandra itu kelas 8 ya, kelas 2 SMP. Nah, dia lagi pusing nih sepertinya ya kan. Ran? Wah, dia. Ya, jadi kita belajar tentang pecahan nih. Bentuknya kayak gini nih. Nah, ini bentuknya kayak gini. Pecahannya di kelas 6 tuh gini. Ya. Beda dengan kelas 5 ya. Ya pasti inilah ya. Oke. Ini waktu menunjukkan pukul hampir jam 6 ya. Tadi kita mulai jam berapa? 5:30 ya. 5:30 mulai ya kan. Dan waktunya 1,5 jam, berarti nanti sampai jam 7. Lalu nanti lanjut lagi jam 7:30 di murid saya yang kloter ketiga di daerah UNJ. Wah, jauh ya tempatnya dari daerah mana ya? Timur, barat, utara, saya tuh nggak tahu arah gitu ya. Sama ya memang. Pokoknya dari tempat yang jauh ke tempat yang jauh juga. Kok ngeri ya, Pak? Akunya ngeri ini. Hari ini kamu tuh ngerjain aja. Bener loh ini. Ya, saya upload di YouTube kok. Ya. Oke, akhirnya di akhir kegiatan saya. Akhir kegiatan loh ini. Sekarang jam berapa nih? Waktu menunjukkan jam pukul 20.05 ya, jam 8 malam. Ini agenda terakhir saya. Sebetulnya enggak juga sih. Nanti
setelah ini juga masih ada yang harus saya kerjakan, yaitu koreksian. Tapi ini agenda terakhir saya yang ngelesin di daerah mana nih, Jen? Kuningan. Hah? Kuningan. Kuningan ya, Kuningan. Pokoknya di deket UNY gitu. Ngajar murid saya namanya Jenny, bener ya Jenny? Jenny kelas 8 dari SMP 5. SMP Negeri 5 Depok, ada tambahan Depoknya nih. Kalau tadi yang awal si Chandra itu dari SMP Negeri 16, lalu murid saya yang kelas 6 itu Kanisius Guru Brajan ya, murid saya sendiri. Dan itu yang terakhir ini, sesi les terakhir ini di SMP Negeri 5 Depok gitu. Ini sama kayak si Chandra yang lagi belajar tentang barisan aritmatika. Pusing Jen. Ini anaknya nggak mau diliatin ini, mau diliatin ya. Sedetik aja, sedetik pokoknya sedetik kok. Yang lain diliatin kok. Tuh. Oh iya, si Jen ini juga punya cupang nih. Saya mau liatin cupangnya ini. Cupang 5.000-an katanya. Nih. Cupang yang bunuh diri karena nggak pernah dikasih makan sama Jen. Di dalam hatinya bilang lebih baik aku mati tertimpa batu. Yang ini juga ini. Ya, jenisnya double scale ini kayaknya. Oh enggak, half moon. Gitu. Oke, sesi terakhir. Masih mending nih daripada yang kemarin. Yang kemarin Senin itu sesi terakhirnya horor sampai setengah 11. Kelas 12 SMA. Belajar statistika. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mungkin sebelum pulang ke rumah saya mau nyari tempat nongkrong. Rumah ini disuguhi minuman jahe. Lama-lama gemuk saya setiap ngelesin. Jadi di tempat Chandra disuguhi apa? Yang manis-manis ya, Milo. Di tempatnya Aurel juga manis-manis teh. Yang ini manis-manis lagi. Ya. Oke, nanti kita lanjut di tempat nongkrong. Ya, sekarang saya sudah berada di rumah ya. Dan akhirnya saya tidak jadi nongkrong karena ya saya merasa ngantuk sekali. Dan ini saya baru selesai mengoreksi pekerjaan siswa yang kemarin. Jadi yang hari ini malah belum saya koreksi. Jadi kemungkinan yang hari ini saya koreksi besok. Semoga saja besok pagi ini ya saya bangun dan bisa mengirimkan materi untuk pembelajaran tematik ya, di hari Rabu. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Jadi secara keseluruhan kegiatan harian saya itu ya itu aja gitu. Bangun pagi, nyiram tanaman, ngasih makan ikan, terus berangkat ke sekolah ya, kerja, terus selesai dari sekolah masih lanjut ngelesin sampai malam gitu. Ya semua saya jalani dengan senang hati lah pokoknya ya, karena selagi masih diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu ya saya mencoba untuk melakukan yang semaksimal mungkin, yang semampu saya gitu. Dan pastinya semua saya lakukan ya karena untuk Tuhan semata. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya dari pagi hingga malam. Mantap.